وعلومه ونباته وخصوصيته في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا فهم النبيين وكمال الإيمان والإسلام سر النبي وآل النبي سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa 'ulumikum bid darin. Amin. Imam Ibnu Sunni juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man qala ba'da ma yaqdil jum'ata subhanallahil azim wa bihamdihi mi'ata marrah ghafarallahu lahu mi'ata alfi dhanbin wa liwalidayhi arba'atan wa ishrina alfa dhanbin ila akhirih. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakah. Alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan dan diberikannya hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita bersama dan sunnah baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian sambil menanti-nanti waktu isyraq, kita isi waktu yang penuh manfaat dan penuh barakah ini dengan duduknya kita berada di majelis ilmu agama. Dan mudah-mudahan duduknya kita berada di majelis ini akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita, kesalahan kita, kealfaan dan kelalaian kita, demikian dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, jiran tetangga kita, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf di dalam ini masjid dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati saya hendak beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada kehadiran junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita dalam kitab Irsyadul Ibad, yang artinya petunjuk bagi para hamba untuk mendapatkan keberuntungan dan keselamatan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Masih kita membicarakan keutamaan dan kelebihan pada hari Jumat, anjuran dari junjungan baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat Imam Ibnu Sunni yang hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man qala ba'da ma yaqdil jum'atu subhanallahi wa subhanallahil azim wa bihamdihi mi'ata marrah ghafarallahu lahu mi'ata alfi dhanbin wa liwalidayhi arba'atan wa ishrina alfa dhanbin. Masyaallah. Artinya siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, ya, artinya maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya, itu artinya.
Ya, subhanallahil azim wa bihamdi. Kapan dibaca? Setelah selesai sholat Jumat. Habis sembahyang Jumat. Ya, lalu berdoa, kemudian baca Fatihah 7 dalam Fatihah 7. Kemudian berdoa, selesai itu membaca syair syair Abu Nawas, ya kan? Orang menggelar syair Abu Nawas, ila hilastul firdausi atlan pada aqwa ala naril jahimi, ya. Nah, sampai habis dua bait 5 kali dalam periode 7 kali selesai. Nah, kemudian doa biasa di sini dilaksanakan, kemudian ya tutup salaman sembahyang ba'diyah Jumat. Sembahyang ba'diyah Jumat. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub itu dikatakan sebagai ihtiyatan disunatkan ilmu ulang sembahyang zuhur. Ihtiyat. Nah, kenapa disunatkan di ta'addudil masajid? Karena banyaknya masjid itu di zaman Pangeran Manwaya ini, Pak. Banyak lagi. Nah, jadi kalau ada 6 orang mau ulang sembahyang zuhur, dipikir-pikir imamnya pas saja, khotbah rukun syaratnya cukup, kenapa sembahyang zuhur pulang sendiri? Nah, ini mungkin mengambil pendapat di dalam kitab Tanwirul Qulub. Karena banyaknya masjid, karena banyak masjid terjadi ta'addudil masjid, lalu ikhtiyapan ngarannya. Dia mengambil apik. Ya, Abang Guru Sokopol pernah menceritakan tentang paman beliau Guru Saman Mulia. Ya, di Masjid Martapura itu kan dulu satu-satunya yaitu Masjid Al-Mukarramah. Ya, ada lawas seperti di pulang Masjid Mamparat situ, Masjid Taqwa ngarannya, pinggir sungai. Nah, habis dibangun masjid itu sidin ke depan sidin setiap Jumat pasti mau ulang zuhur. Ada pernah lagi kita mau ulang. Jadi habis sembahyang Jumat mau ulang, habis sembahyang Jumat mau ulang. Ikhtiyapan. Ya, nah kemudian disunahkan membaca di subhanallahil azim wa bihamdi. Ya, subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Kira-kira ada lawas tadi. Mbak kita bahkan kita berpandiran jodoh kawan. Ya, baik bawa berzikir lalu subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Apa manfaatnya? Niscaya Allah akan mengampuni baginya 100.000 dosa. Ya, 100.000 dosa. Banyaklah. Juga Allah akan mengampuni bagi kedua orang tuanya sebanyak 24.000 dosa. Ya, ada terasa ini termasuk amalan birrul walidain ngarannya. Nah, menyebabkan kita dicatat menjadi anak yang bakti. Imam Al-Khatib meriwayatkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, sekiranya doa berikut itu dibaca untuk mencapai sesuatu yang berada di antara penjuru timur dan penjuru barat pada suatu saat pada hari Jumat, maksudnya pada saat terkabulnya doa. Nih terkabul doa ini kita baca menjadi seandainya ini saya akan dikabulkan bagi pembacanya. Ya, nah kalimatnya apa? Itu la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya bani as-samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Bagus ditambah doa. Setiap berdoa tenang memulai doa. Ya, baca bagian alhamdulillah salawat, kemudian la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya bani as-samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Sambungan lagi doa yang lain. Ya kan? Maka insyaallah doanya akan dikabulkan dengan kalimat ini. Dan ini termasuk bagian daripada Asmaul A'zam catatannya. Ya, artinya tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, wahai yang Maha Penyayang. Ya, wahai yang Maha
dermawan, wahai sang pencipta semesta langit, ya, langit dan bumi, wahai zat yang maha tinggi lagi maha mulia. Nah, bagus ditambah nih imam nih deh, imam masjid, imam Jumat nih. Jadi sebelum berdoa atau nih imam disuruh baca doa nih. Bagus dihafal la ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Bani as-samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Ya, yang baca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mughni ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, dibaca 4 kali kan, atau 7 kali. Nah, kemudian Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Nabi aksiru minas salati alayya fi kulli yawmi jum'atin fa inna salata ummati tuqradu alayya fi kulli yawmi jum'atin faman kana aksaruhum alayya salatan kana aqrabuhum ilayya manzilatan. Masyaallah. Artinya, berbanyaklah oleh kalian mengucap salawat untukku. Nabi menyuruh, ya kan, pada setiap hari Jumat atau malam Jumat dalam riwayat lain. Perbanyak ya Nabi. Malam Jumat, hari Jumat itu khusus. Bahkan paling afdalnya zikir untuk malam Jumat dan hari Jumat salawat. Ya, Rasulullah paling afdalnya makhluk. Hari paling afdalnya hari dan malam paling afdalnya malam Jumat. Ya, paling afdal yang dibaca pada hari Jumat, malam Jumat adalah salawat. Artinya khusus malam Jumat, pada hari Jumat, selain dari zikir yang lain kita perbanyak, khususnya di malam Jumat atau hari Jumat itu diperbanyak salawat. Diperbanyak. Ya, di hari lain misalnya 1000, malam Jumat atau hari Jumat 2000. Tambah, ya, diperbanyak, jangan sama lewat hari-hari lain. Karena anjuran Nabi aksiru minas sholati alayya fi kulli yawmi Jum'atin, pada tiap hari Jumat diperbanyak. Nabi menyuruh. Ya, karena salawat umatku ditunjukkan atau diperlihatkan kepada kunjung Nabi. Ya kan? Nah, diperlihatkan padaku pada setiap hari Jumat, maka orang yang paling banyak bersalawat untukku, maka ia akan menjadi orang yang terdekat kedudukannya dari kunjung Nabi. Dan orang yang artinya lebih banyak perhatian Nabi. Ya, Nabi itu sangat memperhatikan bagi umatnya dan memperbanyak salawat pada malam Jumat atau hari Jumat. Berusaha kumpul pernah beliau mengupas tentang dalailul khairat. Di dalail ini salawat bacaan para aulia Allah di mana mereka khalwat di rumah salawat. Yang mereka kada pernah lepas dari dalail. Ya, tahadus bin nikmah pulang pernah ulun di muka makam Rasulullah di luar masjid, pas di muka ada di makamnya di dalam masjid, kan awak duduk di situ usir orang. Ya, di luar masjid, tapi persis menghadap kubah yang hijau, ya kan, Qubatul Hadrah baratnya menyambat. Nah, duduk di muka, ya, duduk baca dalail pas hari Jumat, pagi Jumat baca dalail, bakosong kurang di bakosong talaskar datangan mengusir tak nang minam menghadap ke masjid, berdoakan menghadap ke masjid, tak usirnya, membacakan menghadap ke masjid, diusirnya. Nah, roh yang berjauhan doa. Jadi pas membaca dihigat tiang, ya ada tiang-tiang lalat. Nah, kita ada sadar, ada pemuda, kurang lebih kayak kita umurnya ta'anum lagi sedikit, ada bakupiah. Jadi perhatikan, lu dengar sambil mendengar dalail yang dibaca, hafal dalail, sambil santai.
kita baca ya, baca sama alhamdulillah. Askar datang hendak mau usir, ya kita nih ini orang asli sana. Nama usir tangkap sini turun. Mudah, lala aja dengan ahli kali jadi mau usir. Alhamdulillah baca terus baca. Tutup betapun bahasa kita dari mana di sini? Indonesia, Indonesia mana di Indonesia? Kalimantan, Banjarmasin, masya Allah di sini. Takut-takut kalau sini nggak ingat lagi dia apakah? Ya ujung-ujungnya kemanakan daripada Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, masya Allah. Jadi sidin membaca dalail mulai kapan-kapan. Dan di dalam mimpi itu Nabi menunjukkan hadat dalail afdalu minas shalawat, paling afdalnya shalawat. Ya, pacak sidin sudah melihat bahkan ya qadatan bertemu lawan Rasulullah. Masalah alhamdulillah dapat ijazah pulang dari sini. Dalail. Apa hadis bin nikmah dan sidin masyaallah. Di sana banyak aja pakaian biasa, di sini selawat panjang, baju kaos, ya malam Jumat menghadap Baitullah, sini, menghadap Masjid Nabawi, menghadap makam Rasulullah baca salawat. Nyari membacanya sini kalau kurang, salawat dibaca dalail khairat. Jadi ujar Abu Sakumpul membaca di pagi Jumat, hidup hari Jumat. Hidup Jumat ya di pagi hari, pagi Jumat termasuk pagi jam 9 masih pagi itulah katanya. Pokoknya di hari Jumat dibaca hidup hari Jumat, maka dicatat oleh Allah pahala haji dan umrah setiap huruf dalam ilal khairat. Setiap hurufnya dicatat pahala haji. Coba bayangkan berapa huruf yang kita baca sholawat. Masalah keutamaan dan kelebihan hari Jumat ya, ini salawat diperbanyak, disuruh. Apalagi sudah tuha-tuhaan nih kita, bagus salawat aja diperbanyak. Di samping Quran jangan ditinggal, istighfar tetap dibaca, zikir yang lain tetap dibaca, tapi lebih diperbanyak lagi salawat ditingkatkan. 10 hanya kita baca salawat 10 harapan setiap hari 10 kali aja, sangat menguntungkan lawan kita di akhirat kelak. Ya, Nabi menyatakan ja'ani Jibrilu wa Mika'ilu wa Israfilu wa Isra'ilu. Datangnya Nabi kepadaku 4 pembesar malaikat, Jibril, Mika'il, Israfil, Israil. Ini pembesar malaikat ngeranya. Ya, pemuka malaikat datang. Maka Jibril berkata, malaikat Jibril, ya Rasulullah, wallahi inni, wahai Rasul, sesungguhnya ulun berjanji di hadapan Dia, la yusalli alaika min ummati fi kulli yawmin wa lailatin asra marrat. Tidak ada dari satu umatmu yang mau membaca setiap harinya salawat 10 kali aja. Illa ana akhudh biyadihi ya wa amurruhu ila sirat ya al barkal khatib. Kalau berjanji bersumpah, aku akan menggandeng tangannya untuk menyeberangi di tiang sirat seperti kilat menyambar. Ini 10 kali kayak bangun 100. Bagaimana bangun 1000 salawat? Ya, perbanyak salawat. Mumpung kita ada kesempatan bisa berzikir, perbanyak, karena salawat ini termasuk daripada zikir juga. Dan bahkan salawat ini pengamalan Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu itu fi'il amar lil haq wal istiqbal, fungsinya jangan bosan-bosan terus baca salawat dan perbanyak salawat. Ya, baca sejarah jalannya orang-orang yang soleh mencapai derajat yang tinggi
tinggi di sisi Allah, mereka semuanya tidak lain memperbanyak salawat. Ya Habib Ali sahibul Maulid jin baca salawat kalau pada khilaf belum mendengar. Ya di hadapan makam Rasulullah tatkala berada di Madinah Munawwarah sekali duduk 40 kali khatam. 40, Masya Allah, kayak apa duduknya? Tahan, ya kan? 40 khatam dalam Idul Khairat 10 kali. Waqala Mikail, berkata pula malaikat Mikail, ujar Mikail, dan ulun bersumpah ya Rasulullah di hadapan engkau, siapapun dari umatmu yang baca salawat 10 kali, dan aku akan menuangkan air, ya kan, telaga kausarmu di padang mahsyar agar mereka tidak kehausan. Kalau ada minuman situ akan berjual es macam-macam ada di padang mahsyar. Man ada jual duit dede. Padahal disangkut apa namanya ditukar. Ya Allah, perjalanan panjang banget. Ya, supaya jangan kehausan, diminumkan air kehausan tadi. Orang yang baca salawat 10 kali. Faqala Israfil, berkata pula malaikat Israfil, wa ana asjudu lillah, aku sujud kepada Allah. Dan aku memohonkan ampunan lawan Allah bagi orang yang setiap harinya baca salawat 10 kali dan tidak aku angkat kepala wahai Rasulullah, kecuali orang itu dinyatakan dosanya diampuni oleh Allah. Dan untuknya lisan diberikan hidayah oleh Allah. Kau bersalawat. Ya, waqala Israil, berkata malaikat Israil pula, Allah apa anna wallahi ya Rasulullah, ulun wahai Rasulullah bersumpah akan mengambil roh orang yang bersalawat 10 kali kepada engkau setiap harinya, sebagaimana aku mencabut rohnya para nabi dan para rasul. Nah, jadi mau sampai koler bersalawat santai. Kayak ini sudah apa namanya keutamaan, ya kan? Bahwa kita di umatnya untuk bersalawat dan syukur kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai kita bersalawat rugi benar. Makanya Al-Habib Ali Al-Jufri beliau mengajarkan kepada kita barakaan di sini, jangan lupa bangun tidur. Jangan kita hadap bangun tidur dan kita ingat Allah dan Rasulnya. Ya, Allah dan kita ingat memuji lawan Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, baca salawat 10 kali. Ya, jadi pertama bangun tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah. Ya, la ilaha illallahnya ya tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tasbih Muhammad Rasulnya salawat dibaca 10 kali. Mana lagi? Imam Daruqutni meriwayatkan hadis yang dipandang hasan oleh Imam Iraqi. Man shalla alaihi yawmal jum'ati samanina marrah ghufirat dhunubuhu samanina sana. Qila ya Rasulullah kaifa sholatu alaika? Qala taqul Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi. Nah, sampai situ. Nah, sampai situ watak itu wahidatan itu keterangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi, atau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasul wa nabiyyika ummi. Babat ummi terakhir dia salawat ummi. Ya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi dibaca. Artinya siapa yang mengucap salawat kepadaku pada hari Jumat 80 kali 40 kali membacanya.
saya diampuni dosanya 80 tahun. Ya, ditanya orang, ya sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana bersalawat atas engkau? Ya, salawat digerak, nah bisa mengkifarati dosa 80 tahun. Nabi bersabda, maka ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Pendek aja. Ya, hari Jumat, karena ada keterangan yang lain itu setelah sholat asar. Ada di depan dalam riwayat lain. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad, hamba engkau dan Rasul engkau, Nabi yang ummi. Ya, dikatakan ummi, memang Nabi tidak bisa tulis baca. Ya, tapi bukan berarti Nabi kita itu bodoh. Ya, mustahil. Karena Nabi dan Rasul itu punya sifat wajib empat. Yang diantaranya tanah cerdas. Kadang-kadang Allah mengutus Nabi nya bungol. Pada kau apa-apa, ya apa hikmahnya dikatakan tidak bisa baca sebab tidak bisa baca tulis dan tidak bisa baca tulis. Hikmahnya apa nanti ungkapkan Nabi dari Al-Quran supaya jangan dikatakan Nabi baru mengarang sendiri. Memang betul-betul dari Allah Al-Quran, mukjizat diantaranya. Mukjizat Nabi, ya. Dan engkau menghitungnya satu kali aja menghitungnya, ya 80 tuh, jangan ragu-ragu, janganlah. Jadi bujur-bujur hitungannya 80 kali. Dan Abu Nu'aim meriwayatkan man shalla alayya yaumal jum'ati mi'ata marrah ja'a yaumal qiyamah wa ma'ahu nurun law qusima dzalika nur bainal faqi kullihim la wasi'ahu. Masyaallah. Siapa yang mengucap salawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 100 kali, 100 kali, kan banyak. Ya, coba lihat baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad 100 kali. Berjalan itulah sampai nyebrang jalan bisa habis. Ada terasa 100 kali membaca. Maka ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa cahaya. Yang apabila cahaya itu dibagi-bagikan di antara makhluk seluruhnya, niscaya mencukupi mereka itu. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Baihaqi mengatakan aksiru minas salati alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Artinya perbanyaklah oleh kalian mengucap salawat untuk pada hari Jumat. Perintah Nabi pada hari Jumat, perintah tertentu khusus. Dan malam Jumat, maka siapa yang melakukan hal itu, maka aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat pada hari kiamat. Dan menurut lain, wajibat lahu syafaati, wajib dapat syafaatku. Nabi sudah memastikan dapat syafaat, apalagi keberuntungan yang luar biasa. Karena ada keuntungan dan keuntungan bagi kita sebagai umatnya kecuali syafaatnya Rasulullah nanti di hari kiamat. Ditunggu bertaat. Ya, para nabi aja bertaat bingung kena di padang mahsyar. Umat-umatnya mengeluh mencari pertolongan. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, semuanya sama jawaban nafsi. Ya, aku di masing-masing banyak dosa pada awal memberi bantuan nafsi datang lagi kepada akhirnya ujungnya datang kepada Rasulullah. Apa jadi ana memang tugasku. Minta Nabi sahabat lawan Allah agar dipercepat ya untuk proses untuk perhitungan seluruh amal. Ya, kalau itu asalnya belum ada ketentuan, kayak Pak bingung dalam keadaan yang sangat luar biasa ketakutannya. Mereka ingin mempercepat supaya atas tetap mereka di mana. Ya, di padang mahsyar kira. Dan orang nambah salawat maka ini paling parah lawan Rasul, parah lawan Nabi ya Allah, tenang benar. Memang benar ya kan. Nah kemudian
Di dalam riwayat yang lain dinyatakan man shalla salat al-asri. Nah, ya. Kurang seperti ini. Man shalla salat al-asri bi yaumil jum'ati faqala qabla an yaquma min makani. Sembahyang asar ya. Lalu mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim tasliman. Oke, kalimatnya ulang ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim tasliman. Samanina marrah wufila dhunubuhu samanina aman wa kutibat lahu ibadatu samanina aman sanah atau sanatan. Artinya siapa yang melaksanakan sholat asar pada hari Jumat, kemudian sebelum berdiri dari tempatnya ia membaca, habis berdoa telah, habis selesai berdoa, lalu membaca, berarti kan bisa bersalaman telah. Kan bisa Allahumma sholli ala, habis asar hari Jumat dia khusus, yang lainnya ada letak. Baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Baca. Ya, berapa kali? 80 kali. Saya akan diampuni dosa-dosanya selama 80 tahun dan ditulis untuknya pahala ibadah 80 tahun. Umur belum cukup lagi 80 tahun, tapi pahala sudah dapat. Ingatannya barakah umur, barakah umur, berkat hari Jumat. Nah, hanya saja mendapat bakas malam Jumat dia deh. Mudahan banyak mukul kaum amal, mudahan ingat pula. Pas hari Jumat sholatnya kayak biasa semalam. Mudahan ingat. Imam Baihaqi meriwayatkan aksiru min as-salati alayya lailatal jum'ati wa yawmal jum'ati faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Artinya perbanyak oleh kalian mengucap salawat untukku pada malam Jumat dan hari Jumat, maka siapa yang bersalawat untukku satu kali salawat saya, Allah akan bersalawat kepadanya 10 salawat. Satu kali 10 pahala. Menjadi para ulama jangan 10 rahmat Allah, satu rahmat saja diberikan kepada kita untung dunia akhirat, apalagi 10 rahmat. Ya, bahkan setiap amal ibadah kan dapat diterima kalau kita ada salawat, apalagi anti salawat, apalagi orang mengatakan salawat bid'ah. Ya Allah, apa salawatan bid'ah? Orang memuji Nabi bid'ah daripada akalnya. Memuji kawan boleh aja. Maka cak maulid itu kan memuji Rasulullah, membaca sejarah Nabi. Kan ada dibolehkannya. Ya, baca Quran. Lihat di dalam Quran Allah menceritakan Nabi Adam, Allah menceritakan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Giliran menceritakan Nabi, kenapa? Karena boleh. Maka paling afdal dan makhluk. Ya, terlalu benar deh. Menceritakan kawan boleh aja Bapak. Maulid itu kan memperingati Maulid Nabi, lalu bersalawat lawan Nabi, ungkapan rasa syukur. Yang dibaca sejarah Nabi, yang dibaca itu sejarah Nabi. Mulai awal tuh pujian Allah Rasulullah ya kan. Mulai apa awal penciptaan, detik-detik kelahiran Nabi dibicarakan. Dipadakannya bid'ah. Ya, makanya di dalam kitab sini katakan jangan kita bergaul dengan orang yang ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Orang yang akan cuma bid'ahkan orang dalam beribadah itu ahli bid'ah. Berzikir bersama bawin ibadahnya bid'ah juga. Pepandiran baik-baik pada taat kumpul pada bid'ah lah. Ayo bagus mana pepandiran pada berzikir berjamaah? Jauh. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Imam Bukhari yang artinya kayaknya sudah
Pernah Rasulullah bertanya lawan sahabat lagi berkumpul, mereka berzikir bersama-sama. Kumpul berzikir mereka, apakah zikir yang dibaca mereka lima tasbih, lima tahmid, dan lain sebagainya dibaca. Rasulullah datang. Ya, lalu ujian Nabi, apa yang kalian perbuat? Nabi bertanya. Ya, kami memuji kepada Allah. Ya, karena kami diberikan hidayah oleh Allah, mengenal Islam, ya, mengenal agama, tahu yang baik, tahu yang buruk, tahu yang benar. Kami sehingga mengenal dan tahu cahaya iman. Kami memuji kepada Allah. Ujian Nabi, bukan aku menyalahkan kalian. Padahal belum pernah dibimbing oleh Nabi, belum pernah diperbuat oleh Nabi. Nabi tidak pernah menyuruh sahabat mereka bersama berzikir. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kalian lakukan? Ya, lalu mereka menjawab seperti ujar Nabi, bukan aku menyalahkan kalian dan bukan aku melarang. Baru saja mereka Jibril datang dan mengatakan bangga terhadap umat yang mereka berkumpul untuk berzikir bersama. Nah, Nabi jangan menyalahkan orang. Nabi belum pernah menyuruh dan belum pernah mencontohkan kalimat bid'ahkan. Ya, Imam Sufyan Tsauri luar biasa perguruan Imam Malik. Ya, Imam Sufyan Tsauri tatkala tawaf sidin tak imbai lawan pemuda tawaf. Pemuda di tawaf bukan bacaan warid dari Nabi, bukan. Dalam warid dari Nabi kan membaca pas dihajar apa di puncak Hajar Aswad, Bismillah wa akbar sambil baca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Membetul itu baitullah, Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadzal maqamu al-a'idhi bika minan nar. Terus ada warid dari Nabi. Pemuda yang dibaca salawat, katakan salawat dan jadi bacanya kan ada nama lain. Didetek terus oleh Imam Ahmad Sufyan Tsauri bacaan salawatnya ada apa salawat? Ya kan? Ada menyalahkan perlu dibaca bid'ah. Saya tidak tahu apa sebabnya jadi salawat yang dibaca. Didetek memahami maksud Sufyan Tsauri selesai. Kemudian berdoa doa tawaf, sembahyang salat tawaf, berdoa selesai. Sedang Imam Syafi'i memarahi, Assalamualaikum wassalam. Ya apa mudahnya? Assalamualaikum salam. Aku takut kenapa sebabnya engkau setiap putaran tawaf tidak bacaan dari warid Nabi, nah engkau baca salawat kenapa? Ya. Lalu ujar pemuda biar siapa? Aku Sufyan Tsauri itu tahajud imam besar, ulama besar. Namanya ada biar kemudian menjawab. Waktu berangkat dari rumah menuju Madinatul Munawwarah sebelum melaksanakan ibadah haji, ya bersama orang tua bersama ayahku. Kemudian tatkala mengambil mikat di Bir Ali, kemudian menuju Mekah, orang tuaku meninggal, Abah Ulun meninggal. Tatkala meninggal, setelah waktu meninggal, berubah wajahnya, seluruh badannya itu. Segera pemuda menutupi badan perawakan ayahnya meninggal. Malu, samping itu juga ada sifat malu. Kenapa ayah berobat gitu? Bingung apa dosa apa? Jangan jemaah sudah kedahulu sih menunggu. Saking bingungnya taguring. Nah, di dalam guringnya mimpi datang seorang pemuda yang berwajah tampak bercahaya. Ya, kemudian mendekati kepada pemuda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, siapa ya pemuda? Anak Muhammad ini Abdullah yang bermakan di Masjid Nabawi ini. Langsung ya Rasulullah. Ya, kemudian mengadukan tentang peliharaannya ayahku, ya Rasulullah mati meninggal dalam keadaan ini, apa dosanya? Ya, jadi Nabi, memang ayahmu banyak membawa dosa. Nah, sehingga ini yang terjadi. Tapi lisan ayahmu senang bersalawat kepadaku, dan aku sudah bersumpah di hadapan Allah, siapapun yang banyak bersalawat kepadaku, maka aku akan memberikan pertolongan. Inilah janjiku. Janjiku menjadi Nabi. Ibu sampai muka dengan
orang tuanya santai ujung. Ya, setelah diusap dilihat wajahnya berubah jadi bersih. Ya, ada awas bangun lihat wajah ayahnya semua badannya berubah menjadi bersih. Bersyukur alhamdulillah. Bergegas. Lalu saat dikubur aku bersumpah setiap bacaan yang aku baca pada ketika melaksanakan ibadah haji dimanapun kapanpun sholawat yang aku baca tidak yang lain dia sendiri. Nah, jadi hukum di Arafah sih banyak salawat, di Mina banyak salawat, tawaf salawat, sa'i salawat harus apa ujar Imam Sufyan sadaq betul apa kau tahu ini. Kadang bid'ah kan. Oh ya ini, ayo, nah alimnya lah orang dahulu. Isra sudah ada. Sampai mana tadi? Sedikit lagi lah. Mana? Tinggal semua bisa. Kemudian Imam Abu Dawud setelah Imam Abu Dawud dan Imam Nasai meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ati a'siru alayya min as-salati." Jangan min as-salati bihi. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Artinya paling utama atau paling afdalnya hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu Nabi berbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari itu. Sebab salawat kalian ditujukan atau disajikan atau diperlihatkan ya Nabi kepadaku di hari Jumat itu penting. Ya, alhamdulillah di majelis kita membaca Dalailul Khairat setiap malam Jumat. Ya, dalail ini dibaca mensorakan dan terbaca. Oleh ini berjamaah ada semangat, ya kan? Jadi berjamaah bareng baca salawat. Mudahan kawas sendiri membaca salawat Dalailul Khairat malam Jumat itu paling afdal dibaca. Mudah-mudahan alhamdulillah. Nah kemudian sebelum mengakhiri ya insyaallah pada malam Jumat pada tanggal 26 malam 27 Januari atau malam 5 Rajab insyaallah kita akan mengadakan haul ya abad guru kita sepupu. Kenapa? Kita tahu salawat, keutamaan salawat ya kan? Semangatnya kita bersalawat berkat beliau. Ya, mengenal majelis, menjamurnya majelis, semuanya berkat beliau. Ya, banyak majelis luar biasa. Ya, masalah yang menyampaikan masalah itu maka orang yang misalnya hendak apa pamor apa aja terserah. Yang penting majelis dulu bagus. Mudah-mudahan barakan ikhlas ya Allah. Mudah-mudahan penting menjamur apalagi di Banjarbaru masyaallah. Nah, ini semuanya berkat beliau. Jadi artinya tidak berkelebihan kalau kita memperingati haul beliau dan itu memang sewajarnya. Tanda ucapan terima kasih syukur kita kepada beliau dan alhamdulillah luar biasa. Ya, nah kita alhamdulillah jadi menghauli beliau tuh malam itu. Jadi pada hulu ini supaya kawan datangan ya kawan mengatur nah ada kegiatan malam Jumat kawan nilai hari apa ya Allah. Dan supaya awak kita ini mengharap mudah-mudahan majelis kita berataan kumpul berataan mudah-mudahan dalam perkumpulan itu kita akan kumpul berataan pulang di surga Allah Subhanahu wa taala berjamaah. Nah, di bawah benderanya apa bisa kumpul mudah-mudahan Allah mengabulkan. Nah, jadi diundang berataan oleh Jumat pada malam 5 Rajab bertempat di Jalan Kiai Abdul Khalik Parak Masjid Putih Japri ya atau Parak lawan Masjid atau Langgar Gairul Jami Jalan Almarhum Anda Kiai Abdul Hasan Parak suaranya ada aja gitu ya jadi undang pada taat jadi bapak dan pada bulu jadi ada kegiatan malam Jumat yasinan ya nak wajah pada kira-kira lah sekali hampir belum tiap mingguan lah kesini masa biar terkau mengabulkan para jamaah diundang pada saat mudah-mudahan
mudah-mudahan kita kumpul ini undangan laki bini yang berkah. Jangan anak berpartisipasi, anak bukan sumbangsi, silakan. Ya, jelas dulu kami mau undang tenaganya barang. Artinya tenaga itu awaknya barang, awak berhadir. Insyaallah persiapan kurang lebih 1.500 kalau tak persiapan. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan, mudah-mudahan Tuhan melepaskan daripada keburukan kalau kita bertahan. Dan kalau kumpul, ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik. Ya, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ala kulli hal wa na'udzu bika min ahli an-nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalnya sedikit lagi lah kalau ada nambah jalan keliling rumah atas namakan di seluruh desa untuk peringatan haul minta bantuan jangan. Kalau ada nak keliling rumah nambah bagian langsung aja terserah aja, tapi memang ada pak keliling ada nak apa penyediaan mengaku bisanya adalah urusan karena ada kita menyuruh untuk minta bantuan keliling rumah tapi menganak langsung aja dia. Terima kasih.